Ramlah binti Abu Sufyan, keteguhan hati sang istri Nabi. Ramlah binti Abu Sufyan dilahirkan 25 tahun sebelum hijrah atau kurang lebih 13 tahun sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tepatnya pada tahun 595 Masehi. Ayahnya adalah Sakhr bin Harb bin Umayyah yang dikenal sebagai Abu Sufyan. Ia adalah pembesar Quraisy yang terpandang pada masanya. Sedangkan ibunya bernama Safiyah binti Abul As, bibi dari Utsman bin Affan. Ramlah tumbuh menjadi gadis cantik yang dikagumi pemuda-pemuda Quraisy. Salah satunya adalah Ubaidillah bin Jahsh, pemuda bangsawan Quraisy yang tekun mempelajari ajaran Nabi Isa alaihi salam dan selalu menyertai Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Ia melamar Ramlah. Lamaran itu diterima dan tak lama kemudian mereka menikah. Beberapa lama setelah pernikahan tersebut, Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Berita ini menyebar di kalangan masyarakat Quraisy. Ubaidillah menyambut seruan Rasulullah dan menyatakan keimanannya karena ia mendengar Waraqah bin Naufal membenarkan kenabian Muhammad SAW. Ramlah pun mengikuti jejak suaminya memeluk Islam. Saat Ramlah sedang mengandung, Rasulullah menyerukan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah Ramlah dan suaminya menuju Habasyah. Ramlah melahirkan Habibah, anaknya di Habasyah. Maka sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan nama Ummu Habibah. Suatu malam, Ummu Habibah terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk tentang suaminya. Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidillah bin Jahsh dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pergi, suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak menggubrisnya, ujarnya. Pagi harinya, Ubaidillah bin Jahsh berkata, Ummu Habibah, aku berpikir tentang agama, dan menurutku tidak ada agama yang lebih baik dari agama Nasrani. Aku memeluknya dulu, kemudian aku bergabung dengan agama Muhammad, tetapi sekarang aku kembali memeluk Nasrani. Ummu Habibah berkata, demi Allah, tidak ada kebaikan bersamamu. Kemudian diceritakanlah pada suaminya mimpi itu, tetapi ia tak menghiraukannya. Ubaidillah kemudian murtad dan mabuk-mabukan sampai akhir hayatnya. Setelah Ubaidillah meninggal, Ummu Habibah bermimpi bekas suaminya itu mendatangi dan memanggilnya Ummul Mukminin. Ia terkejut dan menafsirkan bahwa Rasulullah akan menikahinya. Setelah berpisah dengan suaminya, Ummu Habibah membesarkan anaknya sendirian di Habasyah. Peristiwa yang menimpa Ummu Habibah didengar oleh Rasulullah SAW. Setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah meminta bantuan Najasyi, penguasa Habasyah, untuk melamarkan Ummu Habibah. Setelah membaca surat dari Rasulullah, Najasyi mengutus Abrahah, seorang budak perempuan, untuk menjumpai Ummu Habibah. Ia menerima lamaran Rasulullah dengan mahar sebesar 400 dinar. Pernikahan itu terjadi sekitar tahun ke-7 Hijriah. Ketika mendengar tentang pernikahan anaknya dengan Rasulullah SAW, Abu Sufyan berkata, Muhammad adalah seorang yang mulia. Ummu Habibah adalah seorang yang kuat dalam keimanan terhadap Allah dan Rasulnya. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Khaibar, rombongan muhajirin dari Habasyah termasuk Ummu Habibah kembali ke Madinah dan menetap bersama Rasulullah SAW. Ummu Habibah selalu tegas dan teguh berpegang kepada Islam, termasuk dalam menghadapi Abu Sufyan, ayahnya. Salah satu ucapannya kepada Abu Sufyan adalah, ayahku adalah Islam. Aku tidak mempunyai ayah selainnya, selama mereka masih membanggakan Bani Qais dan Bani Tamim. Pada kesempatan lain, setelah perjanjian Hudaybiyah, Abu Sufyan datang ke Madinah menemui putrinya. Sang ayah ingin duduk di atas tempat Rasulullah SAW. Tapi Ummu Habibah menghalanginya. Wahai anakku, sungguh aku tidak mengerti kenapa engkau tidak suka aku duduk di atas kasur ini, kata Abu Sufyan. Ini adalah kasur milik Rasulullah, jawabnya.
sedangkan kau adalah seorang musyrik yang najis. Tentu saja aku tidak suka kau duduk di atas kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kau benar wahai anakku, kata Abu Sufyan sambil menahan amarah lalu keluar. Beberapa tahun setelah berkumpul dengan Ummu Habibah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sepeninggal Rasulullah, dia benar-benar menyibukkan diri dengan beribadah dan berbuat kebaikan. Dia berpegang teguh pada nasihat Rasulullah SAW dan senantiasa berusaha mempersatukan kaum muslimin dengan segala kemampuannya sampai ia meninggal dunia pada tahun ke-46 Hijriah. Ummu Habibah meriwayatkan sekitar 65 hadis dari Rasulullah SAW dan dari Zainab binti Jahsh. Beberapa orang juga meriwayatkan darinya seperti Urwah bin Zubair, Zainab binti Abu Salamah, Safiyah binti Syaibah, Syahr bin Haushab, dan anak perempuannya Habibah binti Ubaidillah bin Jahsh. Dan saudara laki-lakinya Muawiyah dan Atobah keponakannya, Abdullah bin Atobah, dan lainnya. Menjelang wafatnya, Aisyah berkata pada Ummu Habibah, terkadang di antara kita sebagai istri-istri Nabi ada suatu khilaf. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu dari perbuatan atau sikap itu. Ummu Habibah membalas, engkau telah membahagiakan diriku. Semoga Allah juga membahagiakan dirimu. Rahimahullah, Ramlah binti Abu Sufyan. Kejadian penting lainnya yang terjadi pada tahun 595 Masehi atau bertepatan dengan tahun pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Khadijah adalah pengiriman Augustine dari Canterbury sebagai misionaris oleh Paus Gregory I untuk mengkristenkan bangsa Anglo-Saxon. Agustinus sendiri adalah kepala biara Santa Andreas di Roma. Ia bersama 40 biarawan lain dipilih dan dikirim oleh Paus Gregorius Agung untuk suatu misi yang sangat dirindukannya. Agustinus dan para biarawan pun memulai perjalanan mereka. Namun ketika tiba di Prancis Selatan, mereka diperingatkan akan kebengisan orang-orang Inggris. Para biarawan menjadi patah semangat. Mereka mendesak Agustinus agar bersama-sama kembali dan mendapatkan izin Paus untuk membatalkan seluruh rencana itu. Tetapi Paus tetap bersikeras mengutus mereka ke Inggris. Dia mengatakan bahwa orang-orang Inggris rindu menerima iman Kristiani. Lalu para biarawan pun berangkat ke Inggris dan mereka tiba pada tahun 596 Masehi. Para misionaris disambut baik oleh Raja Ethelbert yang istrinya adalah seorang putri Kristiani dari Prancis. Hingga akhirnya Raja Ethelbert dibaptis pada hari raya Pantekosta tahun 597. Agustinus sendiri ditahbiskan menjadi uskup pada tahun yang sama. Di Canterbury, Agustinus mendirikan sebuah gereja dan sebuah biara yang di kemudian hari menjadi yang terpenting di Inggris. Dan di sanalah kelak Agustinus dimakamkan. Santa Agustinus wafat pada tanggal 26 Mei 605. 7 tahun setelah kedatangannya di Inggris pada tahun 595 Masehi.